benteng. Di sini saya akan menuju ke lokasi Lawang Borotan, yang dimana Lawang Borotan itu berdiri sejak tahun 1780-an. Untuk lebih lanjut, mari ikuti saya menuju ke lokasi. Baiklah teman-teman, saat ini saya sudah berada di lokasi yaitu Lawang Borotan. Baiklah teman-teman, dapat kalian lihat seperti ini bangunan Lawang Borotan pada jarak dekat. Mungkin baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan apa sih Lawang Borotan. Lawang Borotan adalah pintu belakang atau gerbang bagian belakang. Mungkin kaum milenial sebagian baru mengetahui keberadaan dan arti dari Lawang Borotan. Lawang Borotan merupakan salah satu bangunan peninggalan Kesultanan Palembang, yang dimana pemerintahannya dari tahun 1550 sampai 1823. Lawang Borotan mulai dibangun dari tahun 1780 di era Sultan Mahmud Badarudin I. Lawang Borotan merupakan saksi bisu kepergian Sultan Mahmud Badarudin II atau SMB, yang dimana Sultan untuk diasingkan ke Ternate. Adapun Lawang Borotan menjadi akses keluar masuknya Sultan Mahmud Badarudin II jika hendak menuju kediaman Adipati Tua atau yang berada di Sungai Sekana. Berdasarkan catatan sejarah, pada tahun 1821 benteng Kota Besak diserang oleh kolonial Belanda. Lalu, Sultan Mahmud Badarudin II beserta keluarga diasingkan ke Ternate dan menandai berakhirnya era Kesultanan Palembang. Seperti yang kita ketahui, Lawang Borotan terdiri dari dua pilar, yaitu semacam tiang besar dan pintu kayu yang tebal. Lawang Borotan memiliki bangunan yang sangat luas dan tinggi. Tinggi pintu kayunya saja setinggi 4 meter, yang sangat kuat dan berat. Baik bangunan beton maupun pintu kayunya semuanya masih asli dan ciri khas bangunan kolonial Belanda. Bangunan yang khasnya yakni dindingnya yang tebal dan terdapat ruang pada atasnya. Jika ingin masuk dalam bagian pintu Lawang Borotan ini yang sebelumnya menuju ke dalam keraton atau benteng, saat ini sudah tidak ada lagi karena bagian dalam benteng telah menjadi pemukiman, dan bagian depannya yang menghadap ke Sungai Musi adalah bagian markas Kasdam II Sriwijaya Militer. Dapat kita lihat perbedaan gambar Lawang Borotan pada saat awal kepergian Sultan Mahmud Badarudin II dengan keadaan bangunan yang sekarang. Pada saat Sultan Mahmud Badarudin II meninggalkan Lawang Borotan ini sudah tidak terawat atau tidak dirawat sama sekali. Padahal terakhir kalinya Sultan Mahmud Badarudin II keluar dari keraton Kota Besak untuk dibawa ke Batavia dan diasingkan ke Ternate oleh Belanda keluar dari Lawang Borotan. Sejak itu, Lawang Borotan ditumbuhi tumbuhan liar yang akarnya menjutai menutupi bagian gerbang tinggi sekitar 7 meter itu hingga hampir merusak bangunan aslinya. Sejak tahun 2019, Lawang Borotan baru dilirik dan dibersihkan oleh Pemkot Palembang bersama pihak-pihak terkait untuk membuka Lawang Borotan yang sudah berusia 200 tahun lebih itu untuk menjadikannya objek wisata sejarah, yang dimana bangunannya dicat ulang berwarna putih dan pohon-pohon yang ada di atas bangunannya itu dipangkas setiap bulannya. Adapun di video saya ini berkelang 2 minggu, yang mana minggu pertama itu di atas bangunannya terdapat tumbuhan liar. Kemudian setelah seminggu lewat, pada saat saya ingin mengambil video ulang, tumbuhan di atas itu sudah dibersihkan. Nah, dari sejak pembaikan itu, Lawang Borotan hingga saat ini terawat rapi dan bersih. Dan sejak perbaikan itu juga dilakukan untuk
Destinasi wisata Kampung Tua BKB. Sekarang Lawang Borotan itu sering dikunjungi oleh wisatawan untuk berfoto dan hampir dari setiap pengunjung mengaku kagum dengan Kesultanan Palembang karena melihat dari bentuk gerbang atau Lawang Borotan yang tinggi dan lebar itu. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.